Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dalam kehidupan seorang hamba, tidak semua peristiwa dapat dijelaskan dengan logika duniawi. Ada kalanya sesuatu yang tampak sederhana justru menyimpan makna rohani yang dalam. Salah satunya adalah keadaan kurang tidur. Banyak orang mengira itu hanya sekadar masalah kesehatan, tekanan pekerjaan, atau gangguan pola hidup. Namun bagi jiwa-jiwa tertentu, kurang tidur justru bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang memilihnya untuk memasuki medan yang lebih besar, peperangan rohani. Jiwa yang terpilih sering mengalami pengalaman batin yang berbeda dari kebanyakan orang. Mereka merasa gelisah di malam hari, hatinya tidak tenang, pikirannya penuh pertanyaan tentang hidup, mati, dan makna ibadah. Tidur mereka tidak nyenyak, seakan ada yang membangunkan dari dalam. Padahal tidak ada yang mengetuk pintu, tidak ada suara yang terdengar. Itulah panggilan rahasia Allah kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Al-Quran mengisyaratkan hal ini dalam firman Allah. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surat Az-Zariyat 17-18. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang dekat kepada Allah bukanlah mereka yang banyak tidur, melainkan yang justru terjaga di malam hari. Tidur mereka sedikit, karena hati mereka lebih sibuk dengan Allah daripada dengan mimpi. Maka jika engkau merasa tidurmu terganggu, jangan langsung mengeluh. Mungkin itu tanda bahwa jiwamu sedang dipanggil. Mungkin itu tanda bahwa Allah ingin engkau masuk ke dalam barisan jiwa-jiwa pilihan. Bab 2. Kurang tidur, gangguan biasa atau isyarat ilahi. Tidak semua kurang tidur adalah sama. Ada yang disebabkan oleh dunia, ada pula yang berasal dari isyarat ilahi. Seorang pekerja yang lembur hingga larut malam, tentu berbeda dengan seorang mukmin yang tiba-tiba terbangun di sepertiga malam tanpa sebab. Inilah yang harus kita renungkan. Apakah kurang tidur kita adalah sekadar gangguan biasa, atau justru panggilan ilahi? Banyak jiwa yang resah di malam hari. Sebagian memilih menghabiskan waktu dengan ponsel, menonton hiburan, atau sekadar melamun. Tetapi ada juga yang menyadari bahwa kegelisahan malam adalah pintu menuju ibadah. Rasulullah bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, pasti akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa malam bukan sekadar waktu istirahat, tetapi medan perjumpaan dengan Allah. Maka ketika engkau merasa sulit tidur, bertanyalah kepada dirimu sendiri, apakah ini gangguan biasa? Ataukah Allah sedang menunggu doa-doamu di langit malam? Jiwa yang terpilih mampu membedakan keduanya. Jika kurang tidur membawa gelisah yang sia-sia, maka itu kelemahan dunia. Tetapi jika kurang tidur membuatmu terdorong untuk berzikir, salat, dan berdoa, maka itu adalah isyarat ilahi bahwa engkau sedang dipanggil. Bab 3. Hakikat peperangan rohani. Peperangan rohani bukanlah pertempuran yang terlihat oleh mata. Tidak ada pedang, tidak ada darah, tidak ada suara dentuman senjata. Tetapi ia lebih dahsyat daripada perang di medan dunia, karena pertarungannya terjadi dalam batin manusia. Hakikat peperangan rohani adalah pertarungan antara iman dan hawa nafsu, antara cahaya Allah dan bisikan syaitan. Jiwa yang terpilih adalah mereka yang Allah izinkan untuk merasakan getar perang batin ini. Kurang tidur sering menjadi salah satu tandanya. Saat jiwa terjaga di malam hari, bisikan syaitan datang,
rasa malas, keinginan untuk kembali tidur, atau pikiran yang dipenuhi kekhawatiran. Tetapi di sisi lain, hati juga mendengar panggilan, bangunlah, sujudlah, mintalah kepada Tuhanmu. Inilah pertempuran yang sesungguhnya. Allah berfirman, dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya untuk Allah semata. Quran Surat Al-Anfal 39. Ayat ini memang berbicara tentang jihad lahiriah, tetapi maknanya juga masuk ke dalam jihad batin. Jiwa terpilih harus berperang melawan fitnah syaitan di dalam dirinya sendiri. Maka jangan pernah meremehkan kurang tidur yang datang tanpa sebab. Bisa jadi itu adalah pintu masuk ke medan peperangan rohani, tempat Allah melatihmu menjadi hamba yang kuat, sabar, dan kokoh dalam iman. Bab 4 Malam sebagai medan pertempuran jiwa. Malam adalah waktu yang misterius. Dunia seakan sunyi, manusia beristirahat, dan cahaya lampu menggantikan sinar matahari. Tetapi di balik kesunyian itu, justru medan peperangan jiwa sedang berlangsung. Rasulullah sering menghabiskan malamnya dengan qiyamul lail. Beliau berdiri lama hingga kakinya bengkak, padahal dosa-dosanya sudah diampuni. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anhu, beliau menjawab, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malam adalah saat doa lebih mudah dikabulkan, tetapi juga saat syaitan bekerja keras. Itulah sebabnya, jiwa terpilih sering terbangun di malam hari. Ada yang merasa dadanya sesak, ada yang merasa gelisah, ada pula yang tiba-tiba sadar tanpa sebab. Semua itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa malam adalah medan perang di mana imanmu diuji. Allah berfirman, "Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan." Quran Surat Al-Muzammil 6. Ayat ini menegaskan bahwa malam adalah waktu terbaik untuk berperang melawan hawa nafsu. Jiwa terpilih yang mau bangkit di malam hari akan merasakan kekuatan rohani yang tidak bisa didapatkan di siang hari. Bab 5 Kurang tidur dan panggilan salat malam. Saudaraku, kurang tidur seringkali dianggap sebuah gangguan. Namun, dalam kacamata rohani, ia justru bisa menjadi panggilan dari Allah. Rasulullah menyebutkan bahwa salat malam atau qiyamul lail adalah kemuliaan bagi orang beriman. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk bangun di malam hari, bahkan sekadar untuk meneteskan air mata dalam sujud. Ketika engkau terbangun di tengah malam, meski tubuh lelah dan mata terasa berat, cobalah bertanya pada dirimu, mengapa aku terjaga? Apakah sekadar kebetulan? Atau mungkin itu seruan lembut dari langit agar engkau berdiri menghadapnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Quran Surat Al-Isra 79. Ayat ini menegaskan bahwa salat malam bukan sekadar ibadah sunnah, tetapi jalan menuju makam yang mulia. Jiwa yang terpilih akan selalu merasa resah ketika melewatkan kesempatan di sepertiga malam. Tidurnya tidak nyenyak, seolah ada kekuatan yang mengusiknya untuk segera bangun. Rasulullah bersabda, "Salat yang paling utama setelah salat fardhu adalah salat malam." Hadis riwayat Muslim. Inilah bukti bahwa kurang tidur bisa jadi bukan masalah, melainkan rahmat terselubung. Allah ingin engkau mengurangi sedikit kenyamanan dunia agar memperoleh ketenangan yang lebih besar. Maka jangan keluhkan kurang tidurmu. Jadikan itu panggilan untuk mengambil wudhu, mengangkat tangan,
dan bersujud. Karena bisa jadi, justru di saat kurang tidur itulah, doa-doamu akan menembus langit. Bab 6. Bisikan syaitan di balik kelelahan. Namun, jangan salah. Tidak semua kurang tidur adalah tanda panggilan suci. Ada kalanya syaitan ikut bermain di dalamnya. Syaitan adalah musuh abadi manusia. Mereka tidak pernah tidur, tidak pernah lelah, selalu mencari cara untuk menjauhkan manusia dari Allah. Ketika engkau terjaga di malam hari, ada dua kemungkinan. Pertama, Allah sedang memanggilmu untuk mendekat. Kedua, syaitan sedang berusaha melemahkanmu dengan rasa gelisah, takut, dan malas. Itulah sebabnya peperangan rohani disebut medan yang berat, karena musuhnya bukan manusia, melainkan makhluk gaib yang penuh tipu daya. Rasulullah bersabda, syaitan mengikat 3 ikatan di tengkuk salah seorang dari kalian ketika ia tidur. Pada setiap ikatan ia berkata, engkau masih punya malam yang panjang, tidurlah. Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, maka terurailah 1 ikatan. Jika ia berwudhu, terurailah 1 ikatan lagi. Dan jika ia salat, terurailah seluruh ikatan. Lalu ia menjadi semangat dan hatinya tenang. Jika tidak, maka ia bangun dalam keadaan malas dan hatinya kotor. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap kali kita tidur, syaitan berusaha menahan kita agar tidak bangun malam. Maka ketika engkau merasa sulit tidur, lalu tubuhmu lelah dan hatimu resah, sadarlah bahwa syaitan mungkin sedang mengikatmu dengan bisikan malas. Peperangan rohani terletak pada pilihanmu. Apakah engkau akan menyerah pada rasa kantuk, ataukah engkau bangkit melawan bisikan itu dengan doa dan zikir? Jiwa terpilih tidak akan menyerah. Mereka justru menjadikan kurang tidur sebagai bukti perlawanan terhadap syaitan. Bab 7. Kekuatan doa dan zikir di tengah malam. Saudaraku, senjata terbesar dalam peperangan rohani bukanlah pedang atau panah, melainkan doa dan zikir. Di saat orang lain terlelap, jiwa terpilih berdiri di hadapan Allah, mengangkat kedua tangan, dan melantunkan doa-doa yang lahir dari hati yang ikhlas. Allah berfirman, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, pada waktu pagi dan petang, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf 205. Zikir di malam hari memiliki kekuatan luar biasa. Ia bisa menenangkan hati yang gelisah, menguatkan iman yang lemah, bahkan menjadi perisai dari godaan syaitan. Jiwa yang terpilih tidak hanya sekadar bangun, tetapi mereka menghidupkan malamnya dengan doa. Rasulullah bersabda, doa di waktu sahur tidak ditolak. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketika engkau merasa kurang tidur, jangan habiskan waktumu dengan resah tanpa arah. Ambillah wudhu, duduklah dengan tenang, dan berzikirlah. Ucapkan, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dengan penuh kesadaran. Karena setiap kalimat itu adalah cahaya, dan setiap cahaya akan mengusir kegelapan dalam dirimu. Jangan pernah meremehkan doa di malam hari. Ia adalah rahasia kekuatan jiwa terpilih. Semakin sering engkau berdoa, semakin kuat benteng rohanimu dalam menghadapi peperangan batin. Bab 8. Kurang tidur sebagai jalan pembersihan jiwa. Tidak semua kelelahan adalah kerugian. Ada kalanya kurang tidur justru menjadi jalan penyucian jiwa. Allah sering menempuh cara-cara yang tidak kita pahami untuk membersihkan hati hambanya. Salah satunya dengan membuat kita resah di malam hari, sehingga kita mencarinya lebih sungguh-sungguh.
Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, atau kegundahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dosa-dosanya karena itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberi kabar gembira. Bahkan rasa lelah dan kurang tidur bisa menjadi penghapus dosa. Jiwa yang terpilih memandang kelelahan itu bukan sebagai musibah, melainkan karunia penyucian. Maka jangan mengeluh ketika tidurmu terganggu. Lihatlah dengan kacamata iman. Mungkin Allah sedang membersihkan hatimu dari noda dunia. Kurang tidur itu adalah semacam puasa batin, di mana kenikmatan tidur dikurangi agar ruhmu menjadi lebih ringan mendekat kepada Allah. Orang-orang saleh terdahulu justru bersyukur ketika mereka sulit tidur, karena itu menjadi kesempatan untuk berzikir lebih banyak. Jiwa terpilih tahu bahwa dunia hanyalah tempat singgah, dan kenyamanan sejati bukan di sini, melainkan di akhirat. Bab 9. Buah dari peperangan rohani. Setiap peperangan pasti memiliki hasil. Begitu pula peperangan rohani yang dialami jiwa-jiwa terpilih. Kurang tidur, doa malam, zikir, dan kesabaran bukanlah sia-sia. Semuanya akan berbuah manis, baik di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah." Quran Surat Az-Zariyat 15:18. Ayat ini menggambarkan buah dari kurang tidur, surga. Orang yang terpilih untuk berjaga di malam hari akan merasakan ketenangan batin yang luar biasa. Mereka akan lebih sabar menghadapi hidup, lebih ikhlas menerima takdir, dan lebih kuat menghadapi cobaan. Peperangan rohani melahirkan jiwa yang kokoh. Hati yang dulu gelisah kini menjadi tenang. Pikiran yang penuh keraguan kini dipenuhi keyakinan. Doa yang dulu lirih kini lebih yakin menembus langit. Inilah buahnya, kedekatan dengan Allah. Jiwa terpilih merasakan bahwa Allah benar-benar dekat, lebih dekat dari urat lehernya. Inilah kemenangan sejati yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Bab 10. Tidur yang sesungguhnya ada di surga. Akhirnya, saudaraku, kita harus menyadari satu hal penting. Istirahat sejati bukanlah di dunia, melainkan di surga. Kurang tidur di dunia hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjang menuju pertemuan dengan Allah. Rasulullah pernah bersabda, "Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir." Hadis riwayat Muslim. Kalau dunia ini penjara, maka wajar jika jiwa terpilih merasa tidak nyaman, bahkan ketika tidur. Sebab kenyamanan sejati sudah Allah siapkan di surga, tempat di mana tidak ada rasa lelah, tidak ada kurang tidur, tidak ada gelisah. Hanya ada kedamaian abadi. Jiwa terpilih yang sabar menjalani peperangan rohani akan mendapatkan ganjaran besar. Mereka yang rela kurang tidur demi doa, zikir, dan salat malam akan diberi istirahat abadi di surganya. Maka jangan takut jika malam-malam terasa panjang, jika tidurmu terasa pendek, jika hatimu sering terjaga. Itu bukan hukuman, tetapi tanda bahwa Allah sedang melatihmu untuk menjadi lebih kuat. Ingatlah, tidur yang sejati bukan di ranjang dunia, tetapi di surga yang penuh rahmat. Maka bersabarlah dalam peperangan rohani, karena kemenangan sejati menunggu di akhir perjalanan.